wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ila akhir ayat. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Bapak-bapak jemaah taklim Nurul Hidayah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beserta ibu alhamdulillah hadir pada sore ini yang sama-sama kita hormati pengurus TKM Ketua Bapak Haji Burhanuddin beserta jajaran pengurusnya, mudah-mudahan nantiasa terlindungi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Dinar, Bapak Ustaz Hidayat, dan bapak-bapak yang saya sebutkan satu-satu, juga ibu-ibu hadirnya kita di sini, mudah-mudahan memperoleh balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur alhamdulillah sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesempatan, masih ditambah umur kita untuk sama-sama bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kebaikan, selawat, serta kita akan mengharapkan syafaatnya yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di tanggal 6 bulan Sya'ban, di mana tinggal kurang lebih 24 hari lagi kita akan masuki salah satu bulan yang sangat dimuliakan Allah. Bahkan itu bulan adalah umat orang-orang yang beriman, umat Nabi besar Muhammad SAW. Diserahkan kepada kita bagaimana kita dalam rangka melaksanakan Ramadan yang di dalamnya penuh dengan ampunan, penuh dengan keberkahan, dan juga semua amal ibadah dilipat gandakan. Nah, kita ketika masuk awal Sya'ban, awal Rajab, ini dianjurkan sampai ada doa yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita memahami makna dari pada ucapan kita itu tentunya memiliki harapan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami datangnya bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan tujuan kami di bulan Ramadan. Sampaikan apa yang dimaksud wa balighna. Ketika kita mengharapkan Allahumma barik lana fi Rajab, ternyata Rajab itu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Rajab syahrullah. Bulan Rajab bulannya Allah, disebut juga Syahrul Asham, bulan yang tuli. Dilarang untuk berperang, berkata, mendengar yang tidak pernah memberikan arti atau tidak benar. Ditambahkan juga tathhirun nafs, tathhirul badan, untuk mensucikan badan. Ketika bulan Allah Subhanahu wa taala Rajab ini dianjurkan orang beriman untuk mensucikan badan. Apa maksudnya? Karena bulan suci Ramadan yang ia harapkan, yang kita harapkan tentunya, dengan persiapan 3 bulan yang harus kita gigih mempertahankan persiapan itu. Jangan sampai ketika Ramadan kita tidak mendapatkan sesuatu apapun. Ini persiapan. Sehingga dikatakan bulan Rajab itu bulannya Allah, agar kita banyak berbuat untuk Allah.
wajiblah kita perbuat. Bahkan dianjurkan saat tanggal 1 sampai dengan 10 Ramadan, tanggal 1 sampai 10 Rajab dianjurkan untuk membaca Rabbi firli warhamni wadub alayya. Berapa kali kita baca? Ini dianjurkan minimal 70 kali. Kalau 1 minggu atau 10 hari, berarti kita sudah memperoleh 700. Bagaimana kita double? Setelah subuh kita baca 70, setelah maghrib kita baca 70, maka kita akan memperoleh sebanyak 1400 itu zikir. Dan zikir ini adalah untuk menghidupkan hati. Zikir inilah untuk mengenergi iman kita. Jadi diawali dengan apa? Dengan berzikir. Ada dalam surat Al-Baqarah, kalau salah 151. A'udzubillahi syami'il 'alim minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ada 4 kalimat. Ini Allah yang mengajarkan, Allah yang menjelaskan kepada orang beriman, pada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fazkuruni, sebutlah namaku, ingatlah kepadaku. Fazkuruni, saya kata zakar yazkuru fazkuru, atau zikir. Zikir artinya ingat, zikir artinya menyebut. Zikrullah menyebut nama Allah, zikrul maut mengingat mati. Ini kata zikir itu, bahkan itu nama Al-Quran. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan zikra. Nah, sampai kalimat ini dijadikan kata zikra, peringatan, diingatkan, mengingatkan, menyebut. Fazkuruni, maka sebutlah namaku, kata Allah. Azkurkum, aku akan menyebut nama kalian. Nah, di bulan Allah berapa kali kita menyebut? Tanggal 10 sampai dengan 20 dianjurkan Subhanallahil hayyil qayyum. Itu dianjurkan untuk apa? Menghidupkan lidah kita. Karena ada 4 yang dicintai oleh Allah. Lidah yang pandai berzikir. Kita latih diri kita, jiwa kita, bahkan dari lidah kita, agar keluar kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Kemudian apa lagi? Setelah tanggal 20 sampai tanggal 30 dianjurkan untuk terus mengisi bulan Rajab dengan banyak-banyak mengingat Allah. Karena Rajab ini bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua Sya'ban. Sekarang kita baru masuk di tanggal 6, malam ini tanggal 6. Kalau nggak salah ya, 6 Sya'ban. Akhir Sya'ban, Syahrul Sya'ban, Syahrul Sya'ban, Syahri, kata Rasulullah. Sya'ban itu bulanku. Bulannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak anjuran-anjuran yang dianjurkan kepada umatnya agar menghormati bulan ini, agar menghidupkan bulan ini dengan banyak bersedekah, dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak mencintai orang-orang fakir miskin, termasuk anak yatim. Kenapa? Bersedekah. Karena penyesalan orang yang sudah meninggal dunia ini, yang diharapkan kalau saja mereka diberikan kehidupan sebentar saja, bukannya ingin sholat 1 malam suntuk, bukan ingin tahajud, tapi yang diminta fa'asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya saya diberikan waktu sebentar saja, sesaat saja kehidupan kembali di dunia, fa'asaddaqu, maka saya akan sedekahkan semua harta saya, wa akum minas sholihin, dan saya akan menjadi orang soleh. Nah, hadis ini Nabi mengingatkan, kalau kita diingatkan bahwa bulan Sya'ban itu bulannya Nabi, banyaklah berbuat
yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak peringatan-peringatan yang diingatkan kepada umatnya. Nabi mengingatkan kepada umatnya agar selalu menjadikan hatinya ingat kepada Allah, agar selalu lidahnya berzikir kepada Allah, agar selalu tangannya menjadi tangan yang pemurah dan terlihat orang itu untuk mampu memberikan persaudaraan kepada saudaranya. Ya, wajhun malihun, yadun sahiyun, lisanun zakirun, wa qalbun khasyun min khasyatillah. Ini kalau saja ini diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka Rajab sudah nyambung dengan Sya'ban. Apalagi dianjurkan kita berpuasa. Untuk melaksanakan ini semua tentunya timbul dari hati kita yang beriman kepada Allah, hati kita yang meyakini bahwa anjuran-anjuran yang dikatakan oleh Allah bahwa 4 bulan yang disucikan sudah ada di antaranya salah satu bulan Rajab. Ayat 36 dari surat At-Taubah ini menganjurkan kita, mengingatkan kita bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta ini beserta makhluk yang diciptakan, maka Allah ciptakan nama-nama bulan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalika dinul qayyim fala tazlimu bihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini jelas agar orang beriman menjadikan firman Allah ini sebagai pegangan dalam kehidupan. Ternyata dalam 12 bulan yang Allah jelaskan dalam kitabnya ditetapkan inna iddatash syuhuri isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun itu isna asyara, ada 12 bulan. Fi kitabillah, ketetapan Allah dalam Al-Qur'an. Di ayat-ayat yang tertulis banyak kita baca tentang anjuran Allah agar mereka melaksanakan perintah Allah, agar mereka menjauhkan larangannya. Ini bahkan ada satu surat, Pak, satu surat ini yang sampai ada 8 larangan yang Allah jelaskan. Jangan sampai orang beriman ini salah nyantuk gitu. 8 larangan, Masya Allah. Kalau kita lihat, coba dari surat Al-Hujurat, ini larangan yang keras untuk umat Islam, apa orang beriman. Yang pertama, Allah mengatakan dalam surat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimullaha wa rasulah. Hei orang beriman, jangan sekali-kali kalian mendahulukan Allah dan Rasulnya. Ini dilarang, mendahulukan Allah dan Rasulnya. Apa kira-kira? Apa iya kita mendahulukan Allah dan Rasul? Jangan kita menghitung sesuatu tanpa ada perintahnya. Ini kadang-kadang kita bisa ya. Oke, nanti kalau kamu mau hajatan tanggal ini, itu dipastikan oleh dia tidak ada bencana, tidak hujan. Bahkan tadi kembali kalau kita di surat ayat 36 surat At-Taubah, Fala tazlimu bihinna, jangan kamu menjolimi diri kalian di bulan itu. Bulan di mana? 4 bulan, minha arba'atun hurum, Muharram, Zulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini lihat di kitab jelas nama-nama bulan, kalau di Al-Quran nggak ada. Semua dikatakan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan.
yang Allah muliakan. Ini harapkan saja dimuliakan oleh Allah. Bulan apa saja? Dzulqa'dah atau bulan Apit kita. Bulan Apit bulan apa? Dzulhijjah, haji. Terus Muharram atau Surat. Nah, kita namanya udah diganti-ganti nama kan? Ya, namanya itu kita mah bulan Dzulqa'dah diganti bulan Apit. Nah, akhirnya apa? Kata-kata yang tidak pernah tersusun, Apit katanya kejepit. Pernah nggak dengar itu? Jadi antara Idain, nah dua Idul Hari Raya, ini ada bulan satu dimuliakan. Mengapa? Dia di tengah ini setelah Idul Fitri, dan di depannya ada bulan Idul Adha. Coba Idul Fitri, perjuangan orang habis puasa selama 1 bulan penuh. Dzulqa'dah dianggapnya bulan yang membawa sial. Dari mana? Coba kita meyakini apa yang Allah jelaskan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah haramkan. Haram berperang. Tadi haram untuk berbicara yang kasar, haram mencurigai orang, semua. Jangankan di bulan itu, bulan lain nggak boleh. Artinya pandai menjaga lidah ketika kalian menghadapi bulan suci Ramadan. Jangan sampai bulan suci Ramadan kebablasan, masih aja nggak bisa menjaga lidah, nggak bisa menahan hati. Sedangkan Ramadan itulah perjuangan yang tidak setengah-setengah, perjuangan yang sangat berat. Perjuangan apa? Menahan hawa nafsu. Ya, bukan menghilangkan, menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu Masya Allah udah dilatih. Yang halal semua di bulan puasa diharamkan. Nasi halal, makan halal di bulan puasa, tapi di siang hari, malam masih silahkan aja. Ya, minum juga halal, tapi di malam, di siang hari diharamkan. Mampu atau tidak? Nafsu yang ada pada jiwa manusia untuk tidak berbuat serakah, supaya lapar itu akan memetik hikmah kelaparan. Kenapa ada kelaparan? Memetik hikmahnya ada di walju. Lapar itu Allah sudah jelaskan. Manusia diuji dengan kelaparan, padahal dia puasa menguji dirinya untuk berbuat lapar. Orang dalam keadaan lapar apa saja bisa kan? Kalau hawa nafsu sudah, emosinya juga lebih tinggi. Kalau tidak mampu menahan lapar ketika emosi sudah timbul, maka Masya Allah sampai dijelaskan apa? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaiz wal kadhibina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang hatinya lembut, dia memiliki kedermawanan yang besar. Apa yang yunfiquna bisyarra, mengeluarkan hartanya dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dia keluarkan, tidak memberikan perhitungan. Bisyarra wa dharra, ini Allah yang menjelaskan. Ayat 132 surah Al-Imran. Alladzina yunfiquna bisyarra wa dharra, mereka yang mampu mengeluarkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Kita berpikir senang aja kita jarang, apalagi susah. Kenapa? Perhitungan kita kurang terus. Kalau udah kurang repot. Ya, kalau menjadi 1.000.000 200.000 kurang. Padahal Allah ada dijelaskan oleh Rasulullah, ada 5 hikmah dalam mengeluarkan harta. Pertama, tazidu bi imanihim, hartanya bertambah hikmahnya. Kedua, daf'il bala, sedekah itu bisa menghalangi bala, menjauhkan bala. Yang ketiga, dawu mardi, mengobati penyakit. Kalau kita tahu ketika
imannya nggak pernah orang pelit Pak. Ya, dia punya harta, dia benarkan bahwa ini adalah titipan Allah. Nah ini kepedulian itu Masya Allah dicatat oleh Allah. Bisyarra wal minal ghaiz, dan mereka mampu menahan amarah. Nah ini di bulan puasa kan emosi naik kan? Naik Pak, mana perut lapar, kepala puyeng, duit orang punya, mau buka di mana, mau dekat lebaran, ini begini apa tuh? Lebaran, ya bocah jadi sasaran lebaran. Nah kalau sasaran lebaran, apa orientasinya menuju lebaran, jangan harapkan puasa itu akan selesai baik. Puasa itu akan hilang nilainya kebaikan. Yang orang-orang yang beriman, dia hanya berpikir bagaimana selesai puasanya dengan baik, bukan apa menyelesaikan nilainya, bukan pikirkan masalah lebaran punya apa. Yang dia pikirkan jangan sampai puasa ini menjadi korban, karena 1 tahun 1 bulan itu dianjurkan untuk berjuang menahan hawa nafsu. Wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas, rentetannya itu, dan mereka memaafkan kesalahan orang. Orang kalau memaafkan kesalahan orang, kira-kira punya hati bagaimana? Hati yang lembut, hati yang apa? Lapang. Masya Allah, ketika Nabi Musa suruh menghadapi Firaun, apa takut ya? Karena begitu ganasnya, apa kata Allah? Bahwa atas namaku minta Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu suruh minta sama Allah. Rabbis rohli sadri, Allah lapangkan dadaku menghadapi musuh yang begitu keras. Bukannya kasar hati, tapi suruh apa? Lapang dada. Artinya karena dia pernah dimaki, pernah dimarahi, bahkan mau dibunuh. Nama Nabi Musa apa lah? Sama Raja Firaun. Tapi Allah perintahkan, jangan takut, hadapi dia dengan cara yang lembut, bukan cara yang kasar. Rabbis rohli minta Rabbis rohli sadri, ya Allah lapangkan dada saya untuk menerima andai kata saya dimati, andai saya dimarahi. Itu Nabi dibekal itu Pak. Nabi kita Muhammad SAW juga demikian. Sudah mampu menangkal caci maki dari orang lain, sudah mampu menangkal kebencian orang lain sampai memuncak. Ya kalau kita paling dibenciin, tapi zaman Nabi diapain? Mau dibunuh, Masya Allah. Tapi Nabi gak pernah membuat kelompok untuk balas dendam. Coba kalau kita di masjid ini ada yang dianiaya, ada kelompok atau? Wah bikin kelompok lagi, ayo kita serang. Nah ini beda, kenapa? Nah disinilah letaknya bagaimana mampu atau tidak puasa itu membenahi hati. Dari awal suruh persiapan bulan Rajab, coba selalu berjuang untuk menyebut nama Allah agar hati ini selalu berzikir. Innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikri tatma'innul qulub. Orang beriman senantiasa hatinya ingat sama Allah. Ketahuilah, orang ingat sama Allah hatinya tenang. Wah gak bisa, memang gak bisa, sulit Pak. Sampai puasa bukannya malah lembut, tapi malah emosi. Ya, nunggu berbuka kesel. Kadang-kadang emosi berbuka lama amat sih beduk. Terus apa yang diinginkan sudah disiapkan juga, sudah ada perhitungan lain. Nah, sehingga puasa itu tidak memperoleh nilai yang baik hanya untuk menimbulkan rasa kepuasan. Ya banyak kita kata Nabi, tidak sedikit umatku yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Tiap tahun cuma lapar sama haus doang kita. Hikmah puasa gak pernah terpetik oleh kita, gak pernah kita miliki. Ya? Nah kemudian di bulan Sya'ban ini pun dianjurkan banyak bersedekah, banyak mengeluarkan harta. Kalau ada
sekeliling kita, orang yang mampu, orang yang tidak mampu. Orang yang mampu mendekati orang yang tidak mampu. Kalau dia tidak sedikit, tidak mampu berbuat, ajak yang lain. Sebab kita takut, Pak. Ada satu surat yang menegur kita tentang pendusta agama. Mungkin kita kenal semua kita pendusta agama. Kita sering dengar, kita baca. Tapi tidak pernah kita resapi apa sih sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una. Beberapa ayat dari itu. Itu semua menunjukkan pendusta agama yang Allah jelaskan. Ini bukannya Nabi, tapi Allah yang menjelaskan. Ara'aita alladzi yukadzibu, tahukah hai orang-orang yang beriman, orang-orang manusia, yukadzibu bidin, siapa pendusta agama? Siapa yang bohongi agama? Ya agama-agama, sholat-sholat, tapi dianggap dia pendusta agama. Fadzalikal ladzi yad'un. Poin pertama itu orang yang tidak pernah peduli, apalagi menghardik anak yatim. Alhamdulillah, ya. Maka kita alhamdulillah, Pak. Saya tahun ini hampir punya 16 sarjana anak yatim. Karena saya diterima di UIN, saya senang. Gimana, Pak? Saya bilang Allah Maha Kaya, saya nggak pernah takut. Saya punya sarjana sampai 14 yang selesai. Anak yatim nggak pernah saya minta-minta. Nggak pernah saya juga menjual harta saya. Tapi inilah pertolongan Allah. Kemarin begitu masuk di UIN, apa dia bilang? Dari mana Pak saya? Kamu dari Allah. Bapak mau bayar saya? Insya Allah minta. Allah Maha Kaya. Kalau Allah yang penting kita minta. Dia ngomong begitu. Besoknya saya ada yang transfer uang 5 juta. Dia butuhnya 5.200.000. Hebat dia tuh. Allah Maha Kaya. Saya bilang, ya Allah, ternyata kebutuhan anak-anak kami tercukupi. Di Pondok Kucing ini, Pak, sudah dibanggakan. Kita punya sarjana anak yatim hampir 16 orang. Ya, Sasi baru semester 3. Tapi saya nggak putus asa. Banyak orang kaya di sekeliling saya, insya Allah. Gak saya bilang seperti itu. Kemarin semester kedua saya ada yang transfer 10 juta. Memang kecil. Saya jangan bilang. Lebih baik saya pakai motor butut, saya motor yang bagus, diceluki orang. Kenapa? Saya ingin berbuat baik. Kalau ngomong berapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik yang bermanfaat bagi orang banyak, tapi sedekah juga kagak mau bagaimana manfaatnya. Seberapa apa yang kita cari manfaat? Ya, coba kalau misalnya kita bersinergi untuk menjalankan ayat ini, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dua ayat ini harus menyentuh diri. Pertama, bagaimana sih anak yatim mereka supaya belajarnya bagus, supaya mereka ikut dengan anak-anak kita, sama dengan anak kita. Saya sampai pernah mengatakan ada orang yang di depannya anak yatim, dia kalau mau belanja anaknya dibawa ke mall, 3 anaknya dibawa. Anak yatim bertanya karena temannya mau mana, mau diajak ke mall sama orang tua saya. Enggak, hancur hati mereka. Saya bilang gitu. Ajak, bapak beratnya bawa belanja 1. Apa yang dia mau? Silakan. Kira kita orang mampu, kecuali nggak mampu. Begitu pulang, anak itu apa, Pak? Ngomong, tuh gua dibeli ini bapak gua. Air mata saya muncul, Pak. Besoknya saya ajak tuh anak 2 ke Giant. Saya lepas semua apa kamu? Silakan ambil. Ya Allah, yang dipilih yang murah. Dia takut ngambil yang mahal, takut.
Dia punya perasaan ternyata. Coba sebenarnya kalau orang-orang kaya mau peduli kepada mereka, tidak ada rakyat yang terlantar. Saya selalu mikirkan itu. Ini saya pikirkan. Kenapa? Jangan sampai di depan rumah saya, di dekat rumah saya, keliling saya, sekitar saya di sekolah saya, ada anak yang nggak bayaran, anak yatim yang berhenti karena takut bayaran. Terus saya berbaju, bagaimana caranya? Karena ini saya takut saya dianggap berdosa agama. Walayah udah orang fakir miskin, bagaimana caranya untuk memberi makan fakir miskin? Tahun 73 saya sama Pak Sinin almarhum minta sama orang 50 perak. Ada berapa warga kita? Ayo kalau mau, alhamdulillah sampai 50 perak 1 bulan, bukan 1 hari. Nah kalau sekarang kan satu hari 1.000 juga mampu. 1.000 misalnya, coba ditaruh di satu kotak yang besar. Kalau satu RT warganya 100 orang, 1.000 perak ada 100, coba sebulan berapa itu? 3 juta bisa memberikan bayaran anak yatim, bisa juga disisihkan untuk fakir miskin. Saya waktu ke Jogokarian, Pak, di Jogja itu ada studi banding saya, ada undangan dari Al-Mu'wana. Saya menghadapi apa? Saya bilang, sekarang masjid juga katanya cuma pamer duit. Diumumkan di masjid ini ada syaratnya 30 juta. Giliran di samping masjid ada fakir miskin yang orang madam. Di depan masjid ada anak yatim yang sekolah putus sekolah nggak punya bayaran. Itu dosa besar. Jangan diumumkan. Waduh, repot juga saya bilang kalau orang seperti ini. Dulu jadi umumkan khusus untuk pengurus yang tak. Kalau umumkan 30 juta. Nah, sedangkan mereka yang kebutuhan hanya 500.000 atau 1 juta paling besar, tak mampu kita untuk mengeluarkan. Bagaimana cara musyawarah ini? Karena uang yang ada ini uang sosial semua. Ayo, akhirnya alhamdulillah semua dapat beasiswa dari masjid. Terus sekarang belajar, saya nggak pernah menangani yang gitu ya. Nah, ada sekalian. Jadi untuk mengisi bulan Rajab dan Sya'ban, kita kembali kepada diri kita bahwa yang Allah jelaskan pendusta agama itu. Apalagi kalau sudah mencapai ayat keempat, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Siapa itu? Kita. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, ternyata kita yang baca kita masih lalai. Celakalah mereka yang selalu sholat, musholin tukang sholat. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya lalai, bukan lalai karena waktu saja. Ada 5 kategori kelalaian. 1, lalai. Sholat kita dari masih ngikutin emak bapak kita di samping dia sampai sekarang masih sama. Apanya? Ilmunya. Ketika kita saya niat sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat, Allahu Akbar. Ketika kita Allahu Akbar, apa yang kita baca? Itu rukun qalbi, rukun fikri dan kauli kerjasama. Nah, kalau sekarang belum ngerti juga, kita ke sholatnya apa mana? Sholat itu punya rukunnya. Apa rukunnya? 1, kauli, 2, fikri, 3, apa dah? Qalbi, kauli, fikri. Apa itu qalbi? Hati. Hati kita kalau sholat jarang hadir, Pak. Malah hati kita ada di jalanan, terbayang ini. Rokaat kita gak kontrol, bacaan kita gak kontrol, sampai rokaat kita hilang. Rokaat berapa ya? Nah, kenapa? Gara-gara hati kita gak hadir. Orang yang sholat gak hadir, boro-boro khusyuk. Kenapa? Karena hati kita tidak berbicara tentang
qalbi tadi. Ketika kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sekarang masih ada wa mahyaya. Di dananya susah Pak. Wa mahyaya tentang kehidupanku, wa mamati tentang kematianku. Kalau wa mahyaya apa itu? Kan susah. Diajarin emang kita bocah, itu kan. Nah, enggak ada lagi. Wa mahyaya inna sholati itu Al-An'am ayat 160 Pak, itu Al-Quran itu Pak. Inna apa? Awal 159 itu jelaskan. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamah millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itu Allah jelaskan. Kita mengikuti dinan qiyamah millata Ibrahim, agama yang lurus, mengikuti tentang jejak Nabi Ibrahim alaihis salam. Qul innani hadani rabbi, katakanlah Muhammad, sesungguhnya saya ini, Nabi itu diutus oleh Allah, hadani rabbi, membawa petunjuk Allah, ditunjukkan oleh Allah ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Dinan qiyaman, agama yang lurus, millata Ibrahim hanifah, mengikuti jejak Ibrahim. Ya, ini kita mengikuti jejak Ibrahim. Lalu apa? Kita dianjurkan, Nabi Ibrahim belum ada puasa, perintah puasa, wajib puasa. Umat Nabi Muhammad dia itu perintah puasa. Puasa itu apa? Untuk merubah sikap hawa nafsu yang buruk supaya baik. Orang yang tidak peduli harus peduli. Sholat yang belum baik kita perbaiki, jangan sampai sholat kita lalai. Ya, jadi pertama kategori lalai yaitu gak kenal apa sih sujud, yang artinya mana sujud. Apa itu? Tidak, gak ngerti tidak. Pokoknya tidak aja. Ini kita khawatir Pak. Ya, belum lagi ucapan-ucapan kita di saat kita ruku, sujud yang kita baca. Nah, jadi pada poinnya kita harus mengerti yang kita ucapkan. Sampai kan boleh jadi kalau Nabi mengajarkan tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang, dari ayunan sampai ke mati kita suruh begitu, supaya kita menguasai ilmu sholat, menguasai ilmu zakat, menguasai ilmu faraid, menguasai ilmu waris. Karena mau waris juga banyak ribut Pak. Kenapa? Karena kita kurang memiliki masalah ilmu-ilmu seperti itu. Nah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat. Besok berapa bulan lagi puasa Pak? 26 hari, 24 hari lagi puasa. Insya Allah. Kalau sehat, kalau panjang umur, ya, karena umur ini modal kita Pak. Duitnya banyak juga kalau umur nggak bakalan puasa, ya. Jadi umur ini harus dimanfaatkan. Selama umur saya kita niatkan, mudah-mudahan semua dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Jadi itu yang kita harapkan. Karena ada wabalikna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Kalau namanya sampai punya tujuan, apa tujuan Ramadan? Ya, tujuan kita untuk berjuang di bulan Ramadan. Bukan sekedar puasa, berjuang Pak, dengan harta di bulan Ramadan dilipat gandakan. Ya, doa apa, ilmu kita pun demikian. Nah, mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita dapat diberikan kuatan Allah Subhanahu